Baik, perkenalkan saya Anggi Saputra dengan NPM 181502155. Dalam video kali ini, saya akan membahas cara kerja dari sistem penggerak dari kuis yang pertama mata kuliah pengantar robotik. Pembahasan yang pertama mengenai sistem penggerak. Sistem penggerak pada robot merupakan penggerak yang diperlukan oleh robot agar robot tersebut mampu bergerak ataupun berpindah posisinya serta mengangkat beban pada efektornya. Sistem inilah yang merupakan kebutuhan yang menjadi komponen utama dari robot agar robot tersebut dapat melakukan gerak dengan sambungan-sambungan mekanis yang terhubung dengan sistem penggerak ini. Cara kerja dari sistem penggerak ini ya kita bisa lihat dari kelima kehubungan ini. Ada pertama sensor yang diteruskan melalui sistem penggeraknya. Tak lupa juga dengan adanya pemrograman, kemudian yang terhubung dengan situasi lingkungan, serta adanya pengiriman sinyal, sehingga ini adalah siklus yang berulang-ulang dan berputar. Untuk jenis-jenis sistem penggerak sendiri, yang pertama kita bisa jelaskan ada penggerak hidrolik yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada generator, yang kedua ada aktuator, yang contohnya adalah motor hidrolik ataupun bentuk silinder yang digunakan untuk menggerakkan mesin. Selanjutnya adalah penggerak pneumatik. Ini disebut penggerak yang berbentuk silinder udara. Adalah sebuah peralatan mekanis yang menggunakan gas yang dikompresikan untuk menghasilkan sebuah gaya dalam gerakan linear. Dan jenis penggerak berikutnya yang bersumber dari tenaga listrik atau elektrikal yang terdiri dari motor servo, motor DC, dan motor stepper. Kita akan membahas di sini motor servo. Motor servo adalah sebuah perangkat atau aktuator putar yang berbentuk motor yang dirancang dengan sistem kontrol umpan balik loop tertutup. Sehingga di sini bisa kita lihat untuk pengaturannya ditentukan serta adanya pemastian posisi sudut dari poros output motor ini. Adapun prinsip kerja dari penggunaan motor servo ini berguna untuk mengontrol gerakan dan posisi akhir dari motor servo tersebut. Bisa kita jelaskan secara sederhana, posisi poros output akan diteruskan ke sensor untuk mengetahui posisi poros sudah tepat seperti yang diinginkan atau belum. Dan ini bisa disesuaikan lagi dengan adanya pengiriman sinyal kendali untuk membuat posisi poros tersebut tepat pada posisi yang diinginkan. Selanjutnya adalah motor DC. Motor DC adalah motor listrik yang memerlukan suplai tenaga dari arus searah pada kumparan medan untuk diubahkan menjadi energi gerak mekanik. Kumparan medan pada motor DC ini disebut stator, dan kumparan yang jangkar disebut rotor. Prinsip kerja dari motor DC ini bisa kita lihat pada gambar, ada bidang A, B, C, D itu merupakan sebuah kumparan yang terletak dalam medan magnet serba sama ukurannya dengan kedudukan sisi aktif pada AD dan CB yang terletak tegak lurus arah magnetnya, sedangkan dari sisi AB dan DC ditahan pada bagian tengah. Sehingga apabila sisi AD dan CB berputar dengan adanya gaya tersebut, maka kumparan ABCD pun ikut berputar. Dan pembahasan yang terakhir ada motor stepper. Motor stepper ini adalah salah satu jenis motor DC yang dikendalikan dengan pulsa-pulsa digital. Prinsip kerjanya adalah bekerja dengan mengubah pulsa elektronis menjadi gerakan mekanis, di mana motor stepper ini bergerak dengan adanya urutan pulsa yang diberikan kepada motor stepper tersebut. Untuk lebih rincinya dengan prinsip ini bisa kita lihat pada gambar seperti ini. Dan prinsipnya ya bisa kita jelaskan adalah mengubah pulsa input menjadi gerakan mekanis. Oleh karenanya, untuk menggerakkan motor stepper ini diperlukan pengendali motor untuk membangkitkan pulsa-pulsa tersebut. Prinsip kerja ini hampir sama dengan motor DC, sama-sama diberikan tegangan DC juga untuk memperoleh medan magnet. Bila motor DC memiliki magnet pada stator, untuk motor stepper ini magnetnya tetap juga pada rotor. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas waktunya saya sampaikan, ucapkan terima kasih.